Salam damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu menyertai kita. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga firman Tuhan selalu meneguhkan iman kita untuk semakin setia berjalan di dalam jalan kebenaran Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga menjadikan bagian dalam? Akan tetapi berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik mendengar kisah Injil hari ini, bagaimana ada suatu hal yang sangat bertentangan ketika orang-orang Farisi berhadapan dengan Yesus. Kita tahu bahwa orang-orang Farisi, para ahli Taurat adalah orang-orang yang sangat taat kepada hukum Taurat, ya. Tetapi kadang mereka sering meributkan tentang aturan hukum Taurat, ya, yang seharusnya dijalankan dengan kesungguhan, dijalankan dengan penuh ketakwaan dari hati yang paling dalam. Dan tentu ketika menjalannya itu, seseorang semakin dibentuk untuk mencintai sesama. Tetapi kita lihat bahwa orang-orang Farisi, mereka menjalankan hukum Taurat itu tanpa meninggalkan atau tanpa melakukan kesalahan apapun. Tetapi mereka selalu berpikir bahwa ketika mereka menjalankan itu dan mereka merasa bahwa mereka adalah orang yang paling benar, orang lain salah. Dengan demikian, mereka sering menuntut supaya orang lain juga sama dengan mereka, yaitu mentaati Taurat. Mereka sering mudah untuk menilai sesama dan selalu menilai dari cara pandang yang negatif dan menerapkan cara ukur sesuai dengan cara mereka. Permasalahan di sini bukan soal menjalankan hukum Taurat, tetapi persoalan ketika orang Farisi menjalankan hukum Taurat, mereka bukan membentuk diri mereka menjadi lebih baik, tetapi mereka malah melihat orang lain sebagai orang-orang yang tidak taat, tidak setia. Mereka lebih mudah untuk menyalahkan, mengkambing hitamkan orang lain, ya. Dan merasa bahwa orang lain itu tidak baik, tidak berkualitas, tidak sejalan, tidak sepandangan dengan cara dan gaya hidup mereka. Mereka selalu menuntut supaya orang lain sama dengan mereka. Dan hari ini juga hal yang sama ketika mereka bertemu dengan Yesus. Mereka ingin Yesus melakukan suatu cara sesuai dengan hukum Taurat, tetapi Yesus mau mengatakan ada sesuatu yang lebih daripada hanya menjalankan hukum Taurat. Bahwa apa yang engkau lakukan harus menjadi gambaran dirimu sendiri. Sehingga Yesus hari ini memberikan kita suatu pemahaman yang sangat luar biasa, bahwa bukan hanya bagian luar yang bersih, tetapi harus juga bagian dalam. Yang berarti
apa yang nampak di luar diri kita itu harus datang dari kedalaman jiwa dan hati kita. Ini jangan sampai menjadi suatu topeng bagi kehidupan kita, menjadi suatu gambaran semu, hanya satu make up biasa, hanya satu dekorasi. Kita mendekorasi, make up sesuatu hanya di luar tubuh kita, tetapi di dalam diri kita penuh dengan kebobrokan, kehancuran, kenistaan, kegelapan. Yesus menginginkan yang lain, bahwa terang harus muncul dari dalam diri. Cinta harus muncul, menjiwai seluruh kehidupan. Lalu ia nampakkan keluar dari dirinya sendiri. Sehingga ada suatu keseimbangan, keselarasan antara luar dan dalam kehidupan kita. Antara jiwa, hati, dan perbuatan kita. Itulah yang Yesus menginginkan. Bahwa ketika kita menjalankan aturan, jalaninya dengan penuh kasih, dengan penuh cinta yang berasal dari kedalaman hati kita. Sehingga dengan demikian kita mempunyai relasi teristimewa dengan sumber cinta sejati itu, yaitu Allah sendiri. Mari, semoga kita pun mau menjalankan setiap aturan kita dengan penuh cinta dan menghasilkan cinta dan berbagi cinta bagi sesama. Jangan mudah untuk menyalahkan online, tetapi mari kita terus memupuk rasa cinta kita dengan menjalankan kehidupan kita sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.